saya Fanya Celia dapat menyapa pemirsa setia Surabaya TV dalam program Hukum di Mata Bowo. Hari ini kita tidak hanya akan membahas soal hukum, tapi juga soal hati nurani. Ketika seorang suami membela istrinya yang menjadi korban kejahatan, namun harus berakhir menjadi seorang tersangka. Pertanyaannya bukan lagi sekedar siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi di mana batas antara pembelaan diri dan pelanggaran hukum. Dan apakah negara sudah betul-betul berpihak pada korban atau justru membuat warga takut untuk membela diri dan sesamanya dari kejahatan. Untuk itu, kita akan membedahnya secara terang, jujur dan berimbang bersama Profesor Dr. Sunarno Edi Wibowo SHM Hum. Langsung saja kita sapa, apa kabar Prof Bowo? Alhamdulillah baik-baik. Baik ya Prof Bowo. Iya. Tadi sudah sedikit di-spill beberapa waktu yang lalu karena kita mendengar ya Prof, iya, ada seorang suami yang membela istrinya yang menjadi korban penjambretan malah berujung jadi tersangka Prof. Sang suami Hogi Minaya ini sempat mengejar dua pelaku penjambretan istrinya, Arista Minaya, dengan mobil. Aksi kejar-kejaran itu Prof lalu membuat dua pelaku penjambret itu tewas yang akhirnya membawa Hogi menjadi status tersangka. Kalau Prof Bowo melihat hal ini seperti apa Prof? Ya, ada dua ya. Karena ini berhubungan dengan curas. Curas kan membahayakan. Di samping itu kita melihat dengan adanya kalau KUHP yang lama memang ada di dalam pasal 49. Kalau yang ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 yang berlaku tanggal 2 Januari tahun 2026 itu pasal 34 overmark, karena membela dalam keadaan terancam jiwanya, harga dan martabatnya, itu tidak bisa dihukum. Oke, jadi itu ada perbedaan signifikan antara KUHP lama dan KUHP baru, di mana Iya. KUHP baru apabila membela diri tidak bisa dihukum. Iya, pasal 34. Kalau yang lama pasal 49. Oke. Overmark namanya. Seperti Pembelaan terpaksa. yang kita sudah pernah bahas kan, KUHP baru ini sudah berlaku sejak 2 Januari 2 ya Prof, Januari. 2026 Iya, dan iya, sekarang iya. kasus ini terjadi di bulan Januari akhir 2026 dan kenapa ternyata masih bisa tersangkakan? Apakah masih berlaku KUHP lama atau ada apa nih Prof? Ya, itu sebetulnya harus memahami dulu bagaimana KUHP yang baru dengan KUHP yang baru. Kalau KUHP itu formilnya, kalau materialnya adalah KUHP. Nah, itu harus memang benar-benar, karena berlakunya Undang-Undang KUHP 1 tahun 2023 itu diberlakukan. Jadi memang ini harus hati-hati, apalagi menjadi viral. Banyak netizen yang memang menyalahkan dan bagaimana itu dikarenakan kan membahayakan, dikarenakan kalau curas itu membahayakan, berarti kalau dia memaksa jambret dan sebagainya itu kan harus memang ada dengan satu pembelaan dan harkat dan martabatnya, tidak bisa dihukum. Itu adalah KUHP. Jadi memang baik kepolisian maupun kejaksaan harus paham dulu kalau itu memang konstruksinya seperti itu, oleh TKP-nya seperti itu. Ya. Kemudian tentang masa peristiwa pidananya bagaimana, harus tahu itu. Jangan sampai nggak tahu persis sehingga nanti jadi persoalan. Akhirnya orang membela dengan apa? Dengan apa, pembelaan dengan saya katakan overmark ya, keterpaksaan dan harkat dan martabatnya itu memang karena terdesak membela, tidak ada masalah, tidak bisa dihukum. Jadi kalau di dalam bunyinya itu tidak bisa dihukum, dalam arti begini, kalau tidak dihukum nggak bisa di-RJ-kan ya toh. Registrasi RJ-kan nggak bisa. Terus kemudian kenapa kalau di-RJ-kan? Kalau di-RJ-kan itu, kalau sudah RJ itu tetap nantinya ada tuntutan. Padahal dalam penyidikan itu sudah berhenti. Seharusnya demikian. Nggak sampai ke tahap kejaksaan. Jadi menurut Prof Bowo, tahap restoratif justice ini juga salah karena sebetulnya tidak ada tuntutan seharusnya. Kalau restoratif justice itu, RJ itu ada kesepakatan bersama antara pihak korban maupun sama pelaku. Itu harus kesepakatan. Kalau ini enggak, ini kan memang tidak ada pidananya sebetulnya.
Oke. Seharusnya harus pada waktu awal sudah tahu persoalan seperti ini. Apalagi ada CCTV, ada saksi, ada penjambretan. Ini sebetulnya membantu. Kalau gitu sampai ini terjadi, nanti orang ketika ada pencurian, curanmor, begal dan lain-lainnya, orang akan diam, takut nantinya menjadi tersangka. Nah, ini itu menjadi tanda tanya besar, Prof. Nanti Ya. mungkin pemirsa setia Surabaya TV, Ya. amit-amit siapa tahu mengalami sesuatu yang serupa, Prof. Lalu harus membela diri, itu batasannya seperti apa antara membela diri dengan pelanggaran hukum, supaya ketika kita membela diri dalam mentamengkan diri dari suatu perilaku kejahatan tidak justru menjadi tersangka, Prof. Ya, kalau ada mensreanya, ada niat, itu tidak ada niat. Ini adalah spontanitas. Harus tahu dulu peristiwa hukumnya. Berapa peristiwa hukumnya? Pertama, ya ada penjambretan, terus dalam pengejaran, terus di lokasi, kan harus dilihat dulu. Ya kan? Apakah ditabrak dengan niat Disengaja atau memang jatuh atau- sendiri? Kan Oke. itu harus tahu. Oke. Olah TKP-nya harus tahu. Oke. Rekonstruksi tentang pidanaan itu harus tahu. Nah, karena Prof Bos sudah sebut harus tahu rekonstruksinya, olah Iya, TKP-nya, iya. terus pasal-pasal yang dikenakan, ada beberapa pihak yang mengatakan sepertinya tidak sesuai. Ini salah siapa menurut Prof Bowo? Ya, sebetulnya aparat penegak hukum. Ada pengeterapan tentang kita melihat apa sih pemidanaan itu, harus yang baru dilihat, ya. Pasal 54 itu terdiri dari apa saja, kan itu. Jangan sampai tahu-tahu orang dihukum. Hal-hal yang kebiasaan itu harus diaplikasikan. Dalam arti begini, ya, ini kan baru. Nah, harus belajar, harus dipelajari, dibaca. Jangan asal, loh, ini ada peristiwa, nanti ada SPDP dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, kejaksaan nanti membuat satu P16, P19 kurang bukti, dan akhirnya menjadi P21. Kalau P21 berarti apa? Berkas sempurna. Lah, ini ada pelimpahan sebetulnya. Nah, kalau pelimpahan berarti apa artinya? Artinya tentang yang berhubungan dengan ketika pembelaan, dengan adanya satu harkat dan martabat pada dirinya, nantinya kena suatu masalah. Tapi ini yang menjadi persoalan. Tapi kalau dulu sih nggak seperti ini. Sekarang ada viral, ada netizen, akan semua. Sekarang apa? Akhirnya bisa saja nantinya DPR RI, ya, sebetulnya Komisi 3 bisa memanggil. Satunya nggak sampai di sana, Oke. sampai hanya tingkat pada di Polres saja sebetulnya. Nah, ini menarik karena tadi Prof sempat singgung karena kasus ini viral. Nah, ini pemirsa Surabaya TV akan bertanya-tanya, andai kata kasus ini tidak viral, apakah akan ditangani dengan adil dan jujur dan sebenar-benarnya, Prof? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang membuat harus viral dulu baru bisa terselesaikan dengan baik? Ya, sebetulnya itu karena viral ini membuat satu masyarakat ini akan apa? Akan melihat masyarakat ini akan bagaimana sih tentang suasana hukum itu, kan gitu. Bagaimana sih tentang satu peristiwa hukum itu. Akhirnya tahu semua, akhirnya menjadi rame. Jadi sekarang harus hati-hati. Ini aparat penegak hukum, contohnya Polri maupun kejaksaan, harus hati-hati. Jangan sampai nanti terjadi sesuatu yang salah. Kalau terjadi satu yang salah, yaitu nantinya sesuatu, ya sebetulnya hanya ini di daerah Sleman, ya. Betul, Prof. Ya kan? Nah, dari Sleman itu nantinya menjadi satu persoalan, menjadi nasional. Karena hati-hati, dikarenakan sekarang ini medsos itu berbahaya sekali. Betul. Harus hati-hati, jangan sesuatu seperti dulu, kebiasaan dulu dilakukan, jangan. Karena udah beda ya, Prof. Beda, Sekarang zaman sosial kondisinya media, beda. semua bisa tahu, semua bisa memantau, semua bisa mengkritik secara langsung melalui sosial media ya, Prof. Iya, soalnya ada reformasi dari kepolisian, reformasi dari kejaksaan, reformasi dari pengadilan. Jangan hal-hal
tradisi-tradisi yang lalu itu masih dilanjutkan di dilanjutkan 2026. sekarang. Pokoknya kalau ada penyidikan mesti bersalah, harus dilihat dulu. Dikarenakan adanya suatu kejaksaan ini memang penting sekali. Kenapa? Apakah ini bisa dimasukkan tentang suatu peristiwa pidana atau tidak? Itu harus hati-hati. Jangan sampai hanya dikarenakan sudah percaya akhirnya seperti ini. Akhirnya apa? Akhirnya blundernya antara pihak penuntut, pihak kejaksaan, ya kan, pihak kepolisian yang salah semua. Nah kalau salah antara kepolisian dan kejaksaan yang salah, akhirnya masyarakat akan menilai loh kok begitu. Kok begini? Nah ini karena ada peristiwa yang Prof Bowo sebut blunder ini tadi, akhirnya kan mau tidak mau mencoreng nama baik dari institusi Polri, Prof. Nah, Prof gimana nih? Oleh karena Polri itu jangan nggak mau dikritik dengan masyarakat. Jangan nanti kritik ya, Prof. Jadi jaksa itu jangan mau dikritik. Itu masyarakat itu sekarang kritik. Masyarakat itu adalah menilai. Jadi penilaian-penilaian itu nantinya kalau sudah masyarakat sudah menilai begitu banyak, maka jelas salah. Akhirnya salah kan? Loh, ini peristiwa tentang pembelaan kok dengan adanya suatu bahaya dengan curas kok. Kecuali kalau pencurian biasa. Kalau curas ini mesti bawa alat senjata tajam. Nah, kalau di bagaimana nanti orang itu kalau ini sampai terjadi, orang kalau ada apa-apa diam aja, ya ada kekhawatiran nanti ketika nanti ngejar dan sebagainya, nanti jadi tersangka. Itu hati-hati juga. Seharusnya memang hal ini memang peristiwa-peristiwa sebetulnya biasa, tapi menjadi menarik dikarenakan sudah tahu semua. Akhirnya menarik kan? Oke. Sebetulnya sesuatu yang biasa. Jadi dilema juga ya Prof ya, karena kalau misalnya pelaku penjamretan membawa senjata tajam, kalau kita tidak melawan kita yang justru menjadi korban. Benar. Tapi ketika kita melawan justru kita jadi tersangka. Jadi tersangka itulah yang menjadi tanda tanya ya. Oke. Memang loh kasihan dan sebagainya, nggak ada kasihan. Hukum itu ya salah, benar ya benar. Nah inilah peristiwa-peristiwa yang di Sleman ini harus hati-hati juga. Tapi ngomongkan salah benar akhirnya menjadi rancu di mata masyarakat. Ini siapa yang salah, siapa yang benar dengan adanya peristiwa ini. Nah, jelas salah sudah gitu loh. Salah kan? Pasalnya salah. Pasalnya yang dikenakan 34 kena salah. Pasal 34 kalau dulu 49, sekarang pasal 34 salah. Jadi peristiwanya itu loh. Prof, kenapa keputusannya bisa sefatal ini menurut Prof Bowo? Apa yang mendasari kepolisian begitu yakin mengenakan pasal-pasal yang mentersangkakan orang yang seharusnya menjadi korban? Kalau sudah jambret, ada curas, itu berbahaya bagi nyawa, ya toh, berbahaya itu. Kecuali nggak curas loh ya, itu harus membedakan. Begal itu harus membedakan. Oke. Pencurian biasa harus membedakan, seharusnya itu pada tingkat polisi. Oke, mungkin pemirsa setia Surabaya TV ini bingung ya Prof ya. Bagaimana sih kita harus menghadapi apabila ada kejadian serupa? Kapan kita harus melawan? Kapan kita harus membiarkan saja supaya tidak melebar kemana-mana dan menjadi tersangka? Tapi tahan dulu Prof, karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap bersama kami dalam Hukum di Mata Bowo. Pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Kita masih membahas tentang bagaimana seorang suami yang ditersangkakan karena membela istrinya yang sedang dijamret. Prof, masih ke pertanyaan terakhir yang sempat terputus. Kapan kita harus membela diri tapi tidak menjadi tersangka, Prof? Melawan atau berdiam diri saja, Prof? Kalau ada sesuatu yang berbahaya,
overmark tadi ya, ada notwear tadi ya, saya katakan notwear, pembelaan dengan paksa dan jajan lain. Apalagi ini memakai suatu senjata tajam, jambret, curas. Ini berbahaya sebetulnya. Itu termasuk berbahaya dan dibolehkan untuk membela diri. Itu memang undang-undang yang membolehkan, bukan negara, bukan pemerintah, tapi undang-undang. Nah, bentuk pembelaan diri seperti apa yang bisa kita lakukan agar kita tidak sampai menjadi seorang tersangka, Prof? Contohnya gini, ketika seorang curas, pembasnya tajam, kalau kita keadaan kepepet, kita bisa untuk menggunakan sesuatu alat untuk pembelaan. Contohnya seperti itu. Jadi dalam keadaan apapun ini bahaya. Kalau nggak bahaya, lain. Contohnya orang sudah sesuatu. Ini pencurian ya atau begal. Ketika sudah tidak ada jalan lain, akhirnya membela itu. Dan kalau pembelaan itu namanya bukan pembelaan terpaksa, tapi dalam keadaan ya terancam jiwanya, tercekam. Ya. Itu dibolehkan oleh undang-undang. Iya, psikologisnya ya itu juga terancam juga. Jadi tidak bisa untuk melarikan diri. Itulah salah satunya adanya overmark. Notwearnya di situ. Itu membuat terancam karena memiliki senjata tajam pelakunya. Kalau yang pelaku tidak memiliki senjata tajam, kita membela diri. Nggak bisa, Prof. Lain, kan senjata tajam lain. Oke. Iya kan? Kalau nggak ada senjata tajam lain, ada senjata tajam, lah nanti membahayakan orang lain juga. Kepentingan umum sebetulnya itu. Oke. Baik, Prof. Ini menurut pihak aparat itu, Prof, katanya ada 2 kasus dalam satu kejadian. Kasus pertama itu kasus penjambretan dan telah ditangani oleh Satreskrim Polresta Sleman dikarenakan tersangka meninggal sehingga batal demi hukum. Kasus SP3, sedangkan kasus kedua adalah kasus lalu lintas. Ya, jadi Pak Hogi ini dijerat aparat menggunakan pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dengan ancaman hukuman tuh sampai 6 bulan hingga maksimal 6 tahun serta denda 1 hingga 12 juta. Kalau menurut Prof Bowo, apa dasar utama aparat menggunakan pasal lalu lintas itu untuk Pak Hogi? Nah, ada 2 persoalan, ada 2 peristiwa. Pertama, ini peristiwa penjambretan kan, jambret ya. Ya. Kemudian setelah dijambret, nah untuk pembelaan maka dikejarlah. Lah dikejar itu apakah ketabrak itu? Kalau ketabrak berarti ada niat. Ada niat. Iya. Tapi kalau itu dikejar, diserempet, kemudian itu adalah jatuh, ya itu tergantung nanti kalau ada CCTV-nya berarti bisa dilihat. Nah, atau saksi akan melihat seperti itu. Ya kan? Oke. Nah, apa nanti bagaimana ahlinya nanti? Berarti ada ahli itu. Saksi ahli itu ada di situ. Nah, ini menjadi satu kontradiksi, perbedaan, ada polemik yang seharusnya nantinya nggak ada hearing nanti di Komisi 3 seharusnya nggak sampai sana. Kalau sudah ada Komisi 3 berarti semua tahu. Maka ini peristiwanya jangan sampai, ini sebetulnya harus hati-hati juga. Kejaksaan, Kajari, Sleman harus hati-hati. Kenapa? Karena peristiwanya ini harus memperhatikan ketika berkas SPDP mesti kalau ada suatu penyidikan mesti ada sertifikat kejaksaan. Ya. Nah, kalau penelitian harus hati-hati, bagaimana sih sebetulnya? Apakah sampai mesti kalau ditolak P19 atau nantinya ini nggak cukup bukti dan sebagainya. Nah, apakah peristiwa ini nanti kalau menjadi bahaya, menjadi polemik, apa minta pada Jaksa Agung untuk dihentikan? Atau yang kedua itu, apakah RG di RG kan ini kan ya berbahaya. Kenapa?
Kecuali kalau ini salah. Memang KUHP yang baru itu mengunapakan dengan adanya satu RG. Terus tentang hubungannya dengan hal yang melindungi suatu hak asasi, yaitu kemudian ada satu tindak pidana apa aja tidak. Jadi itu harus memang dipahami. Jadi kalau berakhir damai menggunakan RG menurut Prabowo tepat atau tidak? Menurut pandangan saya nggak tepat, dikarenakan kalau RG itu adalah berarti ada kesalahan. Sekali lagi harus ada kesalahannya, sementara kalau menurut Prabowo dalam kasus ini tidak ditemukan unsur kesalahan. Nah, kalau ada kesalahan berarti RG, berarti akan ada ganti rugi. Oke. Nanti itu sebagai salah satu berbahaya. Nanti ada bargainingnya, posisinya seperti itu. Buntutnya panjang ya ke belakang, Prof ya. Ya berarti nanti ada sesuatu yang kiranya seperti apa yang saya sampaikan, nanti waduh ganti rugi berapa kan gitu. Berarti kalau dengan adanya RJ apakah sama dengan Pak Hogi ini seperti mengakui kalau dirinya bersalah karena mengejar penjamret itu, atau seperti apa, Prof? Hukum yang bicara, konstruksi hukum yang bicara, peristiwa hukum yang bicara, bukan Pak Hoginya. Jadi ini masyarakat ini menjadi salah satu mohon maaf ini netizen itu yang tahu semua itu. Jadi kalau masyarakat sudah begitu, maka oh iya memang salah ya. Akhirnya menyalahkan aparat penegak hukum, APH-nya. Jadi ini harus hati-hati sekarang ini KUHP ini dan KUHP ini yang baru ini harus ada binteknya. Bagaimana pasal-pasal itu yang seharusnya yang stressing seperti ini. Jadi jangan sampai ada salah-salah penerapan lagi. Salah penerapan lagi. Ini harus dibintekkan baik pada tingkat kepolisian maupun tingkat kejaksaan. Dan salah satunya juga sudah dibantu fungsi pengawasan oleh sosial media dari masyarakat juga. Masyarakat yang ada, karena ada kontrolnya sekarang. Ada kontrolnya sekarang. Nah, menurut Prof, apakah sebenarnya yang dilakukan Hogi itu memang ada unsur pidananya secara hukum atau gimana? Kalau tadi bicara masalah pembelaan dengan terpaksa, hakikat dan martabatnya, tidak ada. Tidak ada ya, Prof? Unsurnya tidak ada. Pasal yang saya sampaikan pasal 34 ayat 49. Tidak ada loh ya. Kalau itu terpenuhi tidak ada. Nah, tapi kan ironisnya, Prof, karena istri Pak Hogi ini berupaya melakukan mediasi, tidak hanya berharap maaf dari keluarga penjamret, justru Arista juga menawarkan uang sebagai tali asih kepada korban. Gimana menurut Prof Bowo nih, kenapa istri yang dijamretnya justru harus memberi tali asih kepada keluarga penjamret, Prof? Nah, ini jadi bingung masyarakat siapa yang korban jadinya nih. Nah, inilah. Maka membingungkan ini dikarenakan sesuatu hal yang ada AC ini sebetulnya tidak ada masalah asal ada keikhlasan, tapi nggak ada penekanan dan tidak wajib ya menurut Prof Bowo. Tergantung kesukarelaan hatinya dari korban. Tidak ada masalah bagi saya ketika memberikan suatu ikhlas dengan satu tali AC, tidak ada kepaksaan, itu tidak ada masalah. Hukum nggak mengatur itu. Prof, tapi kemanusiaan itu menurut saya. Jadi kalau memberikan dengan keikhlasan silahkan, tapi tidak wajib. Iya, tidak wajib berapa dan sebagainya itu. Prof, ini kan dalam perkembangannya Pak Hogi ini diharuskan mengenakan gelang GPS yang dipakai di bagian kaki sebagai tahanan luar. Tapi saat ini setelah viral juga dan menjadi perhatian dari Komisi 3, Hogi dan sang istri bisa bernafas lega, Prof, karena kasusnya yang ditangani lewat prosedur keadilan restoratif justice atau penyelesaian perkara di luar jalur pidana tengah terus berproses sampai akhirnya gelang GPS-nya sudah dilepas. Gimana Prof Bowo memprediksi ending dari kasus ini seperti apa? Kalau sudah dilepas, berarti ada penahanan. Ada jenis-jenis penahanan, ada penahanan rumah, ada penahanan kota, tahan itu, ada penahanan negara. Jadi kalau sudah ada penahanan, meskipun itu di kota, tetap ditahan itu statusnya. Kalau sudah dilepas GPS-nya, apakah statusnya ditahan atau seperti apa, atau bebas justru? Berarti kalau pendapat saya, ketika dicabut tadi nggak ada pengawasan. Memang kalau tahanan kota itu tidak boleh kemana-mana. Jadi hanya tingkat kota aja. Keluar katakanlah di Surabaya, dia ke Sidoarjo sudah di luar kota.
Oke. Di Gresik sudah di luar kota. Oke, ini kita akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana sih nasib akhir dari Pak Hogi. Tapi tahan dulu ya Prof ya, Iya. karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap bersama kami dalam Hukum di Mata Bowo. Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Prof Bowo masih soal polemik ya, ketersangkaan seorang suami yang membela istrinya. Menurut Prof Bowo, prediksi Prof Bowo nih endingnya seperti apa seharusnya? Endingnya sebetulnya tetap apa yang sudah diundangkan, apa yang sudah diputuskan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 34 itu overmark. Jadi pembelaan terpaksa, nah harkat dan martabatnya ya itu harus dijaga. Jadi kalau menurut saya ini seharusnya tidak ada hukumnya. Yang berbunyi adalah pasal 34 seperti itu bunyinya. Seharusnya lepas dari hukum ya Prof ya? Iya. Jadi dengan pembelaan terpaksa dikarenakan terancam jiwanya, kena psikologisnya, itu memang tidak ada hukumnya. Sehingga tidak ada unsur pidananya. Iya. Prof, ya? Jadi yang dimaksud tidak ada hukumnya itu adalah berarti bukan dikatakan bebas, berarti hukum tidak ada unsur deliknya. Jadi baik secara formil dan material deliknya itu tidak terpenuhi menurut pandangan saya. Oke, lalu penyelesaiannya dengan RG apakah sudah tepat atau belum? Sekali lagi Prof, menurut Prof Bowo, karena Prof Bowo juga menyentil cukup tajam karena penyelesaiannya menggunakan RG yang menurut Prof Bowo nggak tepat nih Prof. Kalau RG nanti ketika salah satu nggak sepakat, contohnya ini ya, RG ini satu nggak sepakat, berarti ini kena proses jalan. Oke. Kenapa jalan? Karena ini bukan kewenangan Polri, kewenangan Kejari Sleman, bukan kewenangannya Polres Sleman. Karena berkas sudah dilimpahkan, sudah P21 sempurna. Kalau sudah sempurna, ini barang buktinya dan tersangkanya dilimpahkan ke kejaksaan. Berarti yang kesalahan ini kejaksaan. Nah ini menjadi pertanyaan baru ya. Prof, kenapa waktu berkasnya dilimpahkan diterima Prof? Ayo menurut Prof Bowo kenapa? Nah itulah seharusnya kejaksaan itu punya hak, yaitu tentang meneliti berkas tersebut. Apakah layak ini ada sampai masuk ke tahap selanjutnya atau tidak? Berarti dengan kata lain menurut Prof Bowo ada sesuatu yang salah ini, kenapa Ya saya mohon maaf, sampai diterima nih? saya mohon berkasnya? maaf ini sebetulnya aparat penegak hukum seringkali hal-hal terbiasa seperti itu. Ini kelalaian nggak Prof? Bukan kelalaian, hal-hal terbiasa yang digunakan pada masa lalu. Pokoknya kalau sudah dilimpahkan mesti salah, dilimpahkan salah. Ini tidak boleh. Tidak harus seperti itu padahal ya, Iya, Prof, sekarang ya? kan ada kontrol dari masyarakat loh ya, netizen sekarang loh ya. Hati-hati, sampai digelar ya, sampai di Komisi 3 ini nanti membuat malu. Masyarakat akan melihat, tuh kok gini kerjanya gitu loh. Harus hati-hati, dikarenakan aparat penegak hukum itu dianggap sudah mampu di dalam asas pidana, yaitu asas fiksi. Ketika seseorang ya, orang itu
nggak pendidikan tinggi dan sebagainya. Ketika melanggar hukum kena. Itu yang harus diketahui. Dan ini menjadi Harus dipahami dulu. kritik keras, Prof, karena apabila aparat penegak hukumnya saja tidak bisa menegakkan hukum dengan adil, lalu masyarakat mau percaya dengan siapa lagi? Percaya dengan netizen akhirnya. Oke. Tadi Prabowo sudah sempat singgung tentang kritikan dari masyarakat karena memang ini sosial media sudah beredar di mana-mana, jadi semua bisa memantau. Kali ini di studio sudah hadir, Prof, teman-teman dari mahasiswa dan siswa dari beberapa sekolah dan universitas yang mau tanya-tanya langsung kepada Prabowo, baik seputar topik hari ini atau topik hukum di luar topik hari ini. Boleh ya, Prof? Oh, ya? siap. Oke, silakan. Untuk pertanyaan pertama, waktu dan tempat kami sediakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adrian Fajar dari Universitas Negeri Surabaya. Izin bertanya, Prof. Kalau posisi Pak Hogi tidak mengejar pelaku, apakah ada resiko hukum jika justru dianggap membiarkan kejahatan? Oke, Ya. ini pertanyaan yang baik sekali, Prof. Bagus. Gimana? Apakah termasuk membiarkan kejahatan kalau membiarkan istrinya dijamret begitu saja? Ya, itu sebetulnya ketika seseorang membiarkan kejahatan itu ada dasar hukumnya juga, kena pasal juga. Oh, seperti itu ya, Prof, Iya. ya? Makanya dikejar. Seharusnya itu harus pahami. Jadi yang dimaksud masyarakat itu juga memang juga sebagai satu keamanan juga, kepolisian, masyarakat, semua itu benar. Kalau nggak dikejar loh, ini yang menjadi senjata tajam. Apakah pada waktu itu ada polisi enggak? Apa langsung spontanitas enggak? Ini berarti kalau masyarakat melihatnya, waduh ini kayak maju kena, mundur kena. Iya. Kalau nggak dikejar kita kena, karena Dianggap membiarkan kejahatan, melindungi kejahatan. melindungi kejahatan, Iya. tapi kalau dikejar ternyata ditersangkakan. Jadi serba salah nih jadi masyarakat, Prof. Ya, Jangan-jangan itu membuat masyarakat nanti ke depan takut untuk membela diri. saya khawatir kalau masyarakat sudah enggan terhadap hukum. Nah, ini menurut Prabowo apa solusinya, Prof? Karena kan dengan berbagai cerita yang sudah terjadi, ada beberapa masyarakat akhirnya ya jadi lumayan takut, Prof, berhadapan dengan hukum karena merasa penegak hukumnya kadang-kadang juga bisa berlaku tidak adil. Ya, solusinya harus melihat Surabaya TV jam 8 malam. Dihukum di mata Bowo ya, Iya. Prof. Oke. Jadi tahu seperti itu. Oke. Jadi intinya tadi jawabannya adalah bisa kena juga kalau Bisa memang kena. seperti Membiarkan kejahatan. membiarkan dan melindungi kejahatan. Iya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua, boleh ya, Prof ya? Silakan pertanyaan kedua dan waktu dan kesempatan kami berikan. Ya. Izin bertanya, Prof. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raisa Saflina dari SMK Negeri 1 Surabaya. Prof, apakah restoratif justice ini murni demi keadilan atau sebenarnya hanya karena tekanan publik yang sangat besar, Prof? Sudah, terima kasih Prof atas jawabannya. Nah, ini menarik, Prof. Ini karena sudah viral sih, akhirnya Iya. diterapkan RJ. Ini karena Iya. memang sudah ditekan masyarakat atau memang betul-betul demi keadilan, Prof? Ya, sebetulnya kena sekarang segala sesuatu yang berhubungan dengan persoalan hukum itu ada yang ngontrol sekarang. Masyarakat, mahasiswa, Dan juga salah satunya dalam terus salah program satu hukum di mata juga bawah ini ya yang SMA, memantau. ya tadi semua melihat. Semua melihat. Akan bertanya, pertanyaan bagaimana kalau seperti itu? Nah, apakah ada penekanan? Memang, kalau sesuatu yang senyap, tidak ada masalah. Jadi maksud Prabowo kalau nggak viral mungkin kasus ini tidak seperti Tidak ini seperti endingnya. ini. Bisa beda ya. Beda sudah, makanya dengan demikian ini viral itu ya bisa saja itu sebagai kontrol sosial, kontrol hukum. Ya, Tapi apakah khususnya- setiap permasalahan harus viral dulu baru bisa tangani dengan baik, Prof? Nah, contohnya seperti apa yang disampaikan oleh Mbak Angel, ketika kalau nggak viral nggak akan terjadi seperti ini. Seharusnya itu sudah adanya satu integritas dari satu aparat penegak hukum. Oke. Jangan sampai ketika ini meremehkan segala sesuatu, dikarenakan saya katakan tadi, mohon maaf ini, ada asas fiksi. Masyarakat nggak tahu hukum bisa kalau melanggar hukum kena, apalagi aparat penegak hukum. Ini melebihi kan? Kasihan juga nanti derajatnya. Oke. Berarti apa? Penilaian-penilaian pada masyarakat. Ada mahasiswa, ada siswa, ya, ada yang lain-lainnya.
nanti kasihan juga. Makanya harus hati-hati. Penanganan segala sesuatu, jangan sesuatu yang dulu diterapkan hal kebiasaan. Gak bisa Hal ini sekarang kebiasaan ya, Prof. sebetulnya. Kalau saya ini kebiasaan-kebiasaan. Berarti jangan-jangan dulu sudah sering ya Prof, mungkin karena Iya, tidak jangan sampai viral. ini, makanya perlu adanya satu bintek bagi kejaksaan sampai jajarannya, bagi kepolisian sampai jajarannya. Kalau melihat suatu penyidikan seperti Sebagai ini, fungsi pengawasan ya Prof. benar, hati-hati. Kerja aparat penegak hukum sekarang dinilai oleh netizen. Oke, jadi menurut Prof Bos sekali lagi dengan adanya RJ ini, kasus ini terselesaikan karena memang ada tekanan dari masyarakat. Iya, tanpa adanya penekanan, saya kira senyap-senyap saja. Oke, Jalannya senyap kan? oke. Kalau ada satu kontrol, akhirnya seperti ini. Akhirnya apa? Akhirnya terbongkar semua. Makanya sekarang ini hati-hati. Ketika ada apa-apa, nanti akan menjadi satu viral. Ketika dia itu sembunyi-sembunyi dan sebagainya akan diviralkan. Maka kalau dia itu sebagai proporsional, baik hakim, baik kepolisian, baik kejaksaan yang proporsional, itu tenang saja, tidak ada beban. Nah, ini menjadi pertanyaan baru, Prof. Ya. Ketika masyarakat melakukan sebuah kesalahan, ada sanksi pidananya. Tapi ketika aparat hukum, penegak hukum sendiri membuat kesalahan seperti ini, apakah ada sanksi pidananya juga? Atau hanya sekedar peringatan-peringatan lisan, Prof? Oleh karena baik kepolisian maupun kejaksaan punya atasan, dibawa kemana? Jangan sekarang kan adanya satu Kejaksaan Agung ini sudah memang benar-benar semua bisa. Jangankan bawahnya bisa kalau menjadi kesalahan. Oke. Prof, mungkin terakhir sebagai penutup pesan apa yang mau Prof Bos sampaikan kepada Pak aparat penegak hukum, lalu kepada keluarga korban ya, dan juga terutama kepada masyarakat pemirsa setia Surabaya TV, pesan-pesannya apabila menghadapi hal serupa harus seperti apa? Ya, untuk masyarakat jangan sampai enggan terhadap persoalan-persoalan yang memang yang dinamis pada masyarakat. Contohnya ada satu curamol, begal dan sebagainya. Jangan apatis, tapi harus memang benar-benar kalau ada kepolisian ya sampaikan di kepolisian terdekat. Nah, kalau seperti ini ya bahaya sekali, tapi kalau memang dalam keadaan terpaksa ya apalagi ya tadi overmark tadi, tapi harus memang hati-hati. Kalau nggak hati-hati ya nanti jadi persoalan. Semua itu adalah tergantung dari apa yang disampaikan dalam kontrol-kontrol seperti ini. Maka harus lihatlah di Surabaya TV jam 8 ya, hari Jumat itu baru bisa tahu. Kalau nggak tahu nggak bisa. Makanya hukum itu kelihatannya sepele, tapi jangan sampai berhadapan dengan hukum. Ya seperti tadi saya katakan itu, katanya seperti itu. Nah, oleh itu hindari ya dengan seperti itu, tapi dengan catatan ya memang harus dimengerti dulu. Oh begini caranya, oh begini caranya, seperti itu. Oke. Nah ini yang untuk masyarakat, tapi untuk aparat penegak hukum ya ini dikarenakan hal yang baru, yaitu KUHP-nya baru, undang-undang KUHP baru. Ini memang harus benar-benar harus dipelajari. Jangan sampai apakah yang lama, yang dan baru ini sebetulnya ada kaitannya, ada pertentangannya. Ketika yang lama, ya toh, itu masih digunakan. Contohnya begini, di dalam KUHP itu persoalan tentang narkoba, persoalan tentang tidak pidana pencucian uang, tentang apa saja masuk di situ. Tapi sepanjang di dalam KUHP itu tidak ada, contohnya demikian. Ada Undang-Undang 31 tahun 99 ya, diperbarui 2021. Ada pasal 18 ya. Itu kalau di pasal KUHP yang baru, kan ada juga tidak pidana korupsi. Tidak ada apa ya, sanksi pembayarannya, hukumannya, dengan kalau dulu ada primer subsidiar harus mengganti dan sebagainya, itu tidak ada. Oleh karena itu nggak ada,
masih undang-undang yang saya direkomendasi jadi undang-undang yang umum itu tetap mengacu pada spesifik. Jadi KUHP ini sebenarnya umum, tapi masih ada undang-undang yang sudah diatur. Tapi bagaimana? Inilah harus memang diperhatikan, jangan sampai ada kesalahan. Harus diperhatikan dan ditelaah sedini mungkin, jangan sampai nanti terjadi kayak yang ada di daerah Sleman, Yogyakarta. Oke, baik. Terima kasih banyak Prof. Iya. atas pesan-pesannya kepada masyarakat, kepada aparat penegak hukum, dan kita doakan agar kasus ini cepat selesai. Dan terima kasih banyak Prof. atas waktu dan ilmunya. Pemirsa, kasus ini mengajarkan kita satu hal penting bahwa hukum tidak boleh membuat orang baik menjadi takut untuk berbuat benar. Negara hadir bukan hanya untuk menegakkan keaturan, tetapi juga untuk melindungi warganya yang menjadi korban. Ketika seorang suami membela istrinya, seharusnya yang pertama dilihat bukan ancaman pidananya, tapi niat kemanusiaannya. Semoga kasus ini menjadi cermin bagi aparat penegak hukum agar keadilan tidak berhenti di atas kertas, tapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Karena hukum yang baik bukan yang paling keras, melainkan yang paling adil. Akhir kata, saya Fanya Celia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Salam Surabaya TV.